Halo Bajeng, perkenalkan nama saya Katarina Angel, NPM 2020 0150 0133. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa sih itu ideologi Pancasila, tujuannya apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mengetahui arti dari kata ideologi Pancasila, kita harus memahami arti dari setiap kata ideologi dan Pancasila. Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, idea dan juga logos. Idea adalah sebuah gagasan, konsep, pengertian dasar atau cita-cita, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Jadi, ideologi adalah sekumpulan gagasan dan ide yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekumpulan manusia dalam berbagai bidang kehidupannya. Sedangkan Pancasila berasal dari bahasa Jawa, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya adalah 5, sedangkan sila itu artinya adalah prinsip, dasar atau asas. Nah, jadi Pancasila adalah 5 prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai warga masyarakat Indonesia. Nah, setelah mengetahui arti dari kata ideologi dan Pancasila, dapat disimpulkan bahwa ideologi Pancasila adalah sekumpulan nilai dan norma yang dijadikan sebagai landasan keyakinan dan cara berpikir berdasarkan kelima butir Pancasila. Tujuan dari Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia adalah sebagai pedoman bagi setiap warga negara dalam bertindak, berpikir, serta bertingkah laku. Nah, fungsi dari ideologi Pancasila itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama. Yang kedua adalah sebagai alat pemersatu masyarakat dan cara dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai cara dalam menumbuhkan rasa patriotisme serta nasionalisme. Tujuan dari ideologi Pancasila itu ada 4. Yang pertama adalah sebagai cara dalam mengarahkan setiap warga negara Indonesia agar lebih berpegang teguh, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seturut dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah cara dalam menanamkan, menghargai, serta menghormati adanya HAM atau hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga adalah cara agar menciptakan bangsa yang nasionalis dan juga demokratis. Yang keempat adalah cara setiap warga negara agar lebih menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Selanjutnya ada asas-asas dalam ideologi Pancasila. Asas-asas ideologi Pancasila itu tercermin dalam Pancasila, yaitu 5 butir Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kerakyatan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah asas-asas dalam ideologi Pancasila. Selanjutnya ada pengantar ideologi Pancasila. Pengantar ideologi Pancasila itu ada 2. Yang pertama ada ideologi terbuka, yang kedua ada ideologi tertutup. Ideologi terbuka itu sistem pemikirannya terbuka dan merupakan hasil dari musyawarah masyarakat bersama-sama. Sedangkan ideologi tertutup itu sistem pemikirannya tertutup dan hasil dari cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh kasus organisasi yang melanggar ideologi Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Organisasi Papua Merdeka atau OPM, yang berdiri sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang, di mana OPM ini memiliki tujuan ingin memisahkan diri dari NKRI atau Negara Republik Indonesia dan membangun negara sendiri, atau bisa dibilang ingin merdeka seperti Papua Nugini. Saya akan memberikan sedikit informasi tentang ideologi-ideologi yang ada di dunia. Dan info uniknya ini, ideologi Pancasila ini hanya dimiliki oleh negara Indonesia saja, negara-negara lain tidak memilikinya. Dan apa saja sih ideologi-ideologi yang dimiliki oleh dunia? Yang pertama, ada ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah kekuasaan negara yang absolut dan otoriter sehingga membatasi ruang kebebasan dan hak-hak setiap warga negaranya. Yang kedua, ada fasisme.
Fasisme ini adalah kepemimpinan dengan otoritas yang bersifat mutlak atau absolut, di mana perintah pimpinan ini harus dipatuhi, dijalankan tanpa pengecualian apapun. Yang ketiga, ada ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah aturan sosial dengan kepemilikan bersama, di mana tidak diberlakukannya kelas sosial, uang, dan juga negara. Dan ideologi komunisme ini sangat kontra terhadap hal-hal yang berbau dengan agama serta liberalisme. Dimana juga kita tahu kalau ideologi komunisme ini sempat ada dan tertanam di negara kita Indonesia dan menyebabkan sebuah peristiwa besar, sebuah tragedi yang menjadi sebuah sejarah, yaitu peristiwa G30 SPKI yang memakan korban 6 perwira tinggi dan juga 1 perwira menengah. Dan ideologi terakhir yang keempat adalah ideologi Pancasila yang telah kita bahas pada materi hari ini. Sekian video dan presentasi yang dapat saya sampaikan kepada Bu Ajeng. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih Bu.